Mana akan mulai rekam terlebih dahulu. Ini ya tadi kita ulang kembali kemarin karena agak terburu-buru ya masuk ke kelas berikutnya ya kan. Jadi kemarin ada usulan dari Afri Komar ya kan. Jadi kita open Ya. game sini. Jadi mutannya silakan open game antum semua. Tapi emang kalau memang memberatkan ya, Anda juga tidak memberatkan antum gitu. Ya. Kalau memang open game itu memberatkan ya tidak mau apa. Tapi Anda lebih sarankan dan juga mungkin apa ya tekankan, bukan tekankan ya, menganjurkan saja deh. Kita open kamera di sini. Baik. Kita masuk ke percakapan yang kedua ya kan. Kemarin kita sudah bahas percakapan pertamanya di bab yang keempat sini. Ya. Di situ pasti ada percakapan, kosakata dan juga penjelasan yang diberikan dan apa yang antum lupakan. Kemarin itu tentang apa ya? Tentang jam dan juga mungkin sedikit tentang perubahan kata ganti pada fiil mudhari ya. Dan di sini ya kita akan dapati nanti domir anti yang baru kita temui sekarang. Sebelumnya mungkin kita sudah temui ana, anta, gua, ia, ya. Sekarang kita temukan anti di sini. Baik, tanpa panjang lebar, mungkin anak membacakan langsung percakapannya atau hiwarnya. Seperti biasa, untuk cukup mendengarkan saja terlebih dahulu. Hada yaumul utlah. Hada yaumul amal. ماذا ستفعل يا طارق؟ سأكنس غرفة الجلوس. وماذا ستفعلين يا فاطمة؟ سأكنس غرفة النوم. وماذا ستفعل يا أحمد؟ سأغسل الملابس. وماذا ستفعلين يا لطيفة؟ سأكوي الملابس. أنا سأغسل الأطباق. وأنا سأقرأ القرآن. نعم. وأنا سأقرأ القرآن. Kita akan bacakan langsung kedua kalinya sambil kita jelaskan dan juga terjemahkan bersama-sama. Baik. Kalimat awalnya, hada yaumul utlah. Ya, hada itu artinya ini. Yaumul utlah. Apa artinya yaumul utlah? Hari libur, Ustaz. Naam ya, yaumul utlah itu hari libur ya. Untuk yaum, yaitu artinya hari. Seperti di babnya kan, al-haya yaumiyah, itu kehidupan sehari-hari ya. Jadi dari yang dari kata yaum ditambahkan dengan yaun nisbah gitu. Yaum artinya hari dan al-utlah sahih artinya libur. Nah, ini hari libur. Kita lihat kalimat keduanya. Hada yaumul amal. Ini hari amal. Masuk kerja. Nah, ya amal itu maksudnya bekerja ya. Kerja. Nah, ini hari kerja ya amal. Jadi situ kan al-aum dan al-ab ya. Si Omnya bilang ini hari libur. Saat bilang ini hari kerja ya. Jadi memang hari libur situ. Jadi pada hari kerja itu kerja bakti bersih-bersih rumah di rumahnya ya. Nah, nanti kita lihat. Kita lanjut. Mada sataf'alu ya Tariq? Apa artinya? Mada sataf'alu? Apa yang akan kamu kerjakan, wahai Torik? Nah, ya jadi sa di sini yaitu huruf tambahan dan memiliki arti di situ. Artinya akan ya. Jadi maksud anak huruf tambahan itu ya jadi bukan huruf asli dari fiil ya. Kalau fiilnya kan taf'alu saja. Ini ya taf'alu ini aslinya ditambahkan dengan sa di sebelumnya. Ya sa tadi artinya apa? A, akan. Ya, apa Akan yang akan kamu lakukan atau kerjakan. kerjakan? Nah, ya, lakukan atau kerjakan sahih. Nah, yang kamu lakukan atau kerjakan wahai Tariq. Ya, ditanya sama ibunya di situ. Tariqnya menjawab, Ta'aknusu ghurfatal julus. Ta'aknusu artinya saya akan
menyapu, menyapu. Ya, menyapu. Ya, saya akan menyapu Gurfatal julusi. Apa artinya gurfatal julus? ruang santai, ruang duduk-duduk ya. Iya, jadi maksudnya ruang tamu gitu ya. Julus itu, gurfatal julus itu lebih kita artinya ruang tamu sebenarnya. Walaupun memang julus itu artinya dari dudukan, dari kata jalasa ya, jelisu. Ya, tapi kalau sudah bergabung dengan ruang, ya yang dimaksud itu maksudnya ruang tamu. Nah, kita lanjut. Wa madza sataf'alina ya Fatimah? Nah, untuk bisa lihat sini, ya, ini sudah kita singgung ya, kemarin sedikit saja. Ya, di sini kan yang diajak bicara itu Fatimah, ya kan? Dan iya, Anda bisa lihat situ, apa yang kamu lakukan? Artinya sama, tapi dia untuk kamu perempuan, ya. Sataf'alina. Mada sataf'alina ya Fatimah? Apa yang kamu akan lakukan, wahai Fatimah? Jadi polanya seperti ini ya. Taf'alina. Nanti kita akan jelaskan lagi tentang domir anti ini. Tapi kita lanjut dulu. Lalu Fatimah menjawab, saat nusu ghurfatan naumi. Apa tadi saat nusu? Saya akan menyapu Saat nusu. Nah, saya akan menyapu. Ya, sama seperti di Kamar atas. tidur. kamar Ah, tidur. kalau iya betul, kamar tidur. Sorry. Kamar tidur. Nah, lanjut di bawahnya. Wa madza sataf'alu ya Ahmad? Dan apa yang akan kamu lakukan, wahai Ahmad? Ya, ini baik lagi ke anta ya. Karena yang ditanya itu Ahmad. Ya, berarti taf'al. Domir anta. Sa'agsilul malabisa. Apa artinya sa'agsilul malabisa? Saya akan menemukan malabis. Akan Pada mencuci, saat iya mencuci ya. akan mencuci, Jadi ghasala yaghsilu artinya mencuci. Mencuci. baju, Iya, saya akan mencuci eh, pakaian, malabis artinya pakaian-pakaian. nah pakaian. Jadi betul artinya pakaian ya karena di situ jamak ya karena di situ jamak. Kalau satu pakaian apa bahasa Arabnya? Lapisun, lapis saya lupa. Mal Malbis. malbas ya malbas. Malbasun malabis. Malabis. Nah, ya. Malbas satu pakaian, lalu malabis pakaian. Jadi emang mungkin Ahmad ya mencuci pakaiannya nggak cuma satu, gitu. Jadi mungkin banyak, jadi dia menggunakan jamaknya. Ya seperti itu. Saya akan mencuci pakaian. Kita lanjut di bawahnya. Wa madza sataf'alina. Nah, baik lagi ke anti di situ ya karena yang diajak bicara katifah ya ibaratnya maksudnya itu berhadapan ya. Karena kan anti ya kamu gitu. Mukhotob. Nah, ya sataf'alina. Apa yang kamu lakukan? Kamu perempuan lakukan wahai Latifah. Sa'akwil malabisa. Apa dia sa'akwi? Saya akan menyetrika, Saya akan menyetrika ya. Menyetrika dan nomernya saya. Nah, pakaiannya sama seperti di atas tadi. Baik. Al-jumlatain al-akhiratain huna. Ana sa'ausilul atbaq. Saya akan mencuci atbaq artinya atbaq itu piring. Ya, saya akan mencuci piring-piring. Atau siapa sih itu? Al-jaddah. Apa dia jaddah? jadah itu kakek, Ah, jaddatun. kakek, Kalau ada tak marbutanya berarti jadatun itu nenek,
Kalau Nenek. jadun, Iya, kalau tamar buta dia nenek ya. Nah, ya jadi balik lagi tadi ke atbak yang artinya piring-piring ya. Kalau mufradnya apa? Satu piring. tobakun, tobak, Tobakun. tobakun, Iya, tobakun. tobakun. Satu piring. Atbak, piring-piring ya. Berarti Nah, ini sama dengan sohnun saja. Sohnun so, sama saja. kalau sohnun Sohnun itu, Anda pernah dengar? Dia piring juga ya? Nah, ya, betul. piring. Nah, Ya, sama. Sohnun. Ya, betul. Sama dengan tobak. Lalu yang terakhir, wa ana sa'aqra'ul Qur'ana. Dan saya, apa? akan baca Quran. Iya, paling masyhur ya. Bahkan didapati berkali-kali di buku ini atau di percakapan ini. Wa ana sa'aqra'ul Qur'an dan saya akan membaca Al-Qur'an. Nah, sampai di situ silakan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Sebelum kita singgung lagi tentang domir anti tadi ya. Baik kita tulis ini anti. Nah, anti dan dia polanya ya. Maksud pola itu apa sih? Ya, jadi itu wazan. Jadi antum tinggal masukkan saja. Maksudnya miripkan seperti ini gitu ya. Taf'alina. Bentar. Taf'alina. Iya, seperti ini ya. Taf'alina. Ini polanya seperti ini ya. Kita baru dapati di percakapan ini. Domir anti. Mungkin kalau gua ya itu dia juga anta lalu ana ya bahkan aku itu mudah perubahannya di huruf pertama saja. Yang mungkin artinya sedikit berbeda ya dan insya Allah tidak akan susah ya. Ya, tidak akan susah. Jadi mungkin nanti di akhirnya kita makan dia dan nun di situ. Nah, nah, ini seperti apa ya? Ya ul mukhatabah ya. Nah, ya al mukhatabah. Dan ya, baik lagi di situ kan anak bilang pola ya kan. Tadi tinggal aku masukkan saja ke pola tersebut. Misalnya, ya kita cari kata kerja lain. Misalnya pergi, ya pergi itu kamu ya pergi bahasa Arabnya yazhabu ya kan. Kita tulis dulu yazhabu. Kalau kita bilang kamu perempuan pergi, apa kira-kira? Tadhabina. Iya, tazhabina. Ya, tinggal masukkan ke polanya saja. Ya, tazhabina. Lalu mungkin kita cari yang lain. Kamu perempuan tidur. Sana, Min. tanamina. Tanamina. Iya, tanamina. Ya, jadi seperti itu polanya untuk domir anti. Nah, tadi tentang sa ya. Sa itu bukan huruf dari fiil yang masih bukan huruf asli. Jadi huruf tambahan yang artinya akan. Ya, jadi jangan terkecoh. Dia bukan bagian dari fiil tersebut. Ya, di sini. Di sini juga. Iya, seperti itu. Kalau di sini ada maf'ulun bih ya, justru banyak. Saya akan menyapu ruangan. Nah, ruangannya harus ke fathah. Nah, di sini juga gurfatan naum ke fathah, mencuci pakaian. Malah bisa. Di sini juga mencuci piring. Atba ko dan terakhir ta'akraul Quran ya. Semua harokatnya fathah ya akhirnya. Kenapa? Karena dia maf'ulun bihi ya. Nah, dia sebagai objek. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan baca bersama-sama.
Silakan antum buka mikir semuanya. Kita akan baca bersama-sama. Hada yaumul utlah. هذا يوم هذا يوم العطلة Hada yaumul amal. هذا يوم هذا يوم يوم العمل ماذا ستفعل يا طارق؟ ما ماذا ستفعل يا طارق سأكنس غرفة الجلوس. سأكنس غرفة الجلوس وماذا ستفعلين يا فاطمة؟ وما ماذا ستفعل يا فاطمة سأكنس غرفة النوم. سأكنس غرفة النوم غرفة النوم وماذا ستفعل يا أحمد؟ ماذا تفعل ستفعل يا يا أحمد سأغسل الملابس. سأغسل الملابس Sama ikuti ya. وماذا ستفعلين يا لطيفة؟ وما وماذا تفعلين يا لطيفة؟ سأقوي الملابس. سأحمل الملابس أنا سأغسل الأطباق. أنا سأغسل الأطباق وأنا سأقرأ القرآن. تقرأ القرآن Nah, ya, kita praktekkan bagaimana biasanya. Al-awwal akhi Qamar wa akhi Muhammad Abiyu. Akhi Qamar, anta awal. نعم هذا يوم العطلة هذا يوم العمل ماذا ستفعل يا طارق تقوس غرفة جلوسي Nah, جلوسي ماذا ستفعلين يا فاطمة تقو Sa'aknusu سأكنس غرفة النوم وماذا ستفعل يا أحمد سأغسل مالي على مالي malabis. ملابس وماذا ستفعلين يا لطيفة Sa'akwil سأكوي ملابس أنا سأغسل الأطباق وأنا أقرأ القرآن. Iya. Wa ana sa'aqra'ul Quran. Jayid ya. Bacanya doanya sudah bagus ya. Tinggal dilatih lagi ke depannya. Baik. Ba'dahu akhi Luqman bersama akhi Abdurrahman. Akhi Luqman, anta awal. Akhi Luqman, antum pertama ya. يسس هذا يوم العطلة هذا يوم العمل ماذا تفعل طارق سأكنس غرفة الجلوس apa julus ya? Julus. سأكنس غرفة الجلوس Nah, وماذا تفعلين يا
سأكنس غرفة النوم. وماذا ستفعل يا أحمد؟ سأغسل الملابس. وماذا ستفعلين يا لطيفة؟ سأغسل الملابس. أنا سأغسل الأطباق. وأنا سأقرأ القرآن. Nah, jadi kita bahas keduanya. La'an akhi ba'dahu akhi Ihsan. Ya, Ana akan mulai terlebih dahulu ya. Hada yaumul udlah. هذا يوم العمل. ماذا ستفعل يا طارق؟ سأكنس غرفة الجلوس. وماذا ستفعلين يا فاطمة؟ سأكنس غرفة النوم. وماذا ستفعل يا أحمد؟ سأغسل الملابس. وماذا ستفعلين يا لطيفة؟ سأكوي الملابس. أنا سأغسل الأطباق. وأنا سأقرأ القرآن. Iya, nah, jadi bacanya ila huna tafadhal idza kana hunaka soal ya. Sampai sini silakan jika ada yang ditanyakan. Qabla an nastamir. Sebelum kita lanjut. Jadi nanti ada latihannya, insya Allah, tentang perubahan domir. Yang Anda bilang memang di bab yang keempat ini, yaitu poin pentingnya itu mungkin kita lebih ditekankan lagi untuk perubahan domir pada kata kerja mudhari. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke bagian al-mufradat, ya, bagian kosakata. Kita akan baca bersama-sama di sini. Tafadhal, buka mic semuanya. Ikuti apa yang Anda ucapkan. Yaumul amali. يوم العمل. يوم العمل. Yaumul udlati. يوم العطلة. Atbaqun. الطباق. Yaknusu. يكنس. Malabisu. ملابس. ملابس. Yagsilu. يغسل. Yakwi. يقضي. Nah, ya. Itu adalah kosakata-kosakatanya. Jangan sampai hafalkan pastinya. Dan kita fokus pada kata kerja di sini ya. Untuk kata benda ya, hari kerja, hari libur. Nah, silakan dihafalkan yang seperti itu ya, kata benda. Kita lihat kata Baik. kerja ya, nusu dan yusilu ya, awalannya itu ya dan yakwi. Apa artinya yaknusu? menyapu. Dia laki-laki. Iya, Laki menyapu. iya dia laki-laki menyapu ya. Nah, karena awalnya itu sia di situ. Mungkin kalau di luarnya kan apa? Taknusu ya. Nah, ya karena Taknu. untuk siapa Anda. tadi ya? Ya untuk Anda. Untuk Torik tadi ya. Nah, kalau di bawahnya ada latihan. Nah, bisa jadikan tugas mandiri saja gitu. Ya, antum tinggal jawab berdasarkan yang ada pada keluaran yang di atas ya. Kita lewati yang seperti itu. Kita bulir bawah sambil kita buka, silakan jika ada yang ditanyakan. Sini ada hiwar ketiga, insya Allah kita akan bahas besok. Dan ya, di sini ada mufradat idhofiyah yang sudah kita bahas. Dan sampai antum lupakan tentang apa? Bilangan urutan. A'dadun tartibiyah. Lalu kita akan ambil di at-tarakib an-nahwiyah di sini ya. Tarakib an-nahwiyah atau susunan tata bahasa. Ya, untuk latihan 1 sudah kita bahas tentang jam itu kemarin. Lalu latihan kedua pun sudah tentang perubahan kata ganti pada fi'il mudhari ya.
Seperti itu. Ya, insya Allah antum sudah punya gambaran. Lalu di sini kita akan bahas latihan ketiga. Ya, antum bisa lihat. Untuk perintahnya tabadal su'al wal jawab ma'a zamili kama fil misalain. Ma makna hadhihi jumlah awal ibarah awil amar, ya. Apa arti dari perintah ini dan kalimat ini? Saling bergantianlah Nah, bertanya dan menjawab bersama teman kalian sebagaimana di bagaimana pada? dua contoh. Iya, itu bagus ya. Dua contoh, ya, karena dia bentuknya musanna di situ. Sorry. Kita langsung lihat contohnya yang ada dua di sini. Al-misalul awal, contoh pertama. Ada kata yakro, ada kata Al-Quran. Masukkan ke kalimatnya. Mada taf'al aqra'ul Qur'an. Nah, seperti itu ya. Akan dipahami. Wal misal tsani nanzur hunaka kalimah taqra wa kalimah Al-Qur'an nudkhil nudkhilha ilal misal atau ilal jumlah madza taf'alina aqra'ul Qur'an. Naam, ifham awalan hadzal misalain qabla an nujib hadzal tadrib. Ya, silakan dipahami contohnya sebelum kita jawab bersama-sama latihannya. Ya. Nah, jadi kalau contoh pertama dia kan pakai taf'al karena kita tahu bahwasanya dia laki-laki ya. Dan contoh kedua dia pakai taf'alina karena dia perempuan subjeknya. Apa Baik. Ustaz? Nah, ada yang tanyakan? Itu al-misal yang bagian satu. Maza taf'al. Kemudian jawabannya Aqra'ul Quran. Yang di bawah gambar itu ya Qra'u, kemudian Al-Quran. Nah, Di situ domir ya, Ustaz? domir ya, Iya. perubahan domir. Tapi iya-nya diganti dengan ana. Ana, iya, sahih, betul seperti itu ya. Jadi Ana bilang ya. Jadi mungkin ke depannya kita tidak hanya Iya. dituntut memindahkan saja, tapi sebelum kita pindahkan kita ganti sesuatu itu supaya sesuai dengan kalimatnya. Nah, kalau antum tiba-tiba di sini yakro kan masih belum tepat ya, maka malah tidak tepat sekali. Gitu. Berarti Apa yang diubah kamu, ya? iya, merubah. Ya, apa yang kamu lakukan? Dia membaca Al-Quran ya, ganti menjadi saya membaca Al-Quran. Nah, seperti itu. Baik, Ar-Rahmul Awal, tafadhal Akhi Lukman boleh? Ya, nusu al-ghurfah. Ya. Maza taf'alu aknusul gurfah. Nah, Maza taf'alu aknusul ghurfah. Oh ya, Ya, Maza begitu. taf'alu aknusul ghurfah. Sahih, betul Oh ya. seperti itu. Ya, Ya, syukur. kenapa Maza taf'al? Afwan. Ya, kenapa Maza taf'al? Karena itu subjeknya laki-laki. Ya, Ya. seolah-olah Akhi Lukman menanya tuh ke bapak-bapaknya, apa yang kamu lakukan gitu. Nah, gunanya Maza taf'al, damira anta. Dan Oh ya. bapak-bapaknya menjawab, saya menyapu Al-Quran. Ya, nusul ghurfah. Nah, baik. Ba'dahu akhi Abdurrahman wa tusyahidu at-tilfaz. Usyahidu al-qulub. Nah,
Madza taf'al? Ya, betul. Tusyahidu. Itu tadi ya. Apa itu at-tilfaz? Nah, Oh. coba diulang. Madza taf'al? Tusyahidu al-tulfaz. Nah, ya, jadi untuk segi penempatan kata itu sudah betul, tapi kurang tepat untuk perubahannya, untuk tata bahasanya. Silahkan diperhatikan Akhi Abdurrahman. Jadi di sini laki-laki atau perempuan Yang yang sedang, perhatikan di kalimat tusyahid maksud iya, laki-laki. ya, Apa? di sini ya, di Tusyahidi. Perempuan. Tusyahidina perempuan ya. ya. Nah, bukan. Ya, Kita lihat dulu ya. Yang nonton TV siapa? Perempuan. Perempuan ya. Oke, perempuan. Berarti kalau antum Akhi Abdurrahman mau tanya ke perempuan tersebut, apa yang kamu lakukan? Antum bilang, "Madza taf'alina?" Ya, oh seperti iya. itu. Iya. "Madza taf'alina?" Nah, seperti itu. Lalu nanti beliaunya ya, perempuan ini menjawab, apa? Bukan tusyahidu berarti. Diganti menjadi Tusyahidu. usya, Tusyahid. iya, usyahidu ya, seperti itu. Nah, lalu tadi Tusyahid. Akhi Lukman menyebutkan tusyahidina. Jadi memang kita di latihan ini cukup berfokus entah itu taf'al atau taf'alina saja ya. Dua Oh, kemungkinannya. iya, Sos. Iya, seperti itu ya. Mungkin buku ini pun paham karena kita baru bertemu dengan anti ya kan. Jadi belum masuk sana. Kita mungkin diperkenalkan dulu dengan polanya saja dulu ya. Belum Oh, iya, Sos. merembet ke kata kerja lainnya gitu. Nah, jadi kalau nggak taf'al ya taf'alina di latihan ini ya. Coba silakan diulang Akhi Abdurrahman. Madza taf'alaina? Ashhidu. Usyahidu. Oh iya. Usyahidu al-tulfaz. Naam ya seperti itu. Mada taf'alina? Usyahidut tilfaza. Nah, baru betul seperti itu. Ba'dahu akhi Muhammad Abiyu, boleh? Yaqra'u as-sahifah. ماذا تفعل؟ أقرأ As-sahifah. الصحيفة. Nah, ya. Mada taf'alu? Kenapa? Karena dia laki-laki, ya kan? Lalu yang baca koran ini bilang, Aqra'us sahifah, saya sedang membaca koran. Nah, sahih seperti itu. Baik, nasami. Yaqwi al-malabis, tafaddal akhi Komar. Yaqwi al-malabis. ماذا تفعل؟ أقوي الملابس. Sahih. Mada taf'alu aqwil malabisa. Ya. Ba'dahu akhi Ihsan. Tausilul atba'. ماذا تغسل؟ Mada. أغسل الأطباق. Ya, jadi untuk penempatannya masih kurang tepat. Ya, nggak apa-apa. Kita perhatikan sini akhi Ihsan. Mada. Apa di sini? Taf'al atau taf'alina? Di sini siapa yang mencuci piring? Laki-laki atau Perempuan. perempuan? Perempuan. Berarti kita gunakan maza. ماذا تغسلين؟ Ah, maza taf'alina. ماذا تفعلين؟ Iya, pilihannya dua ya. Kalau nggak taf'al, taf'alina. Nah, mada taf'alina. Lanjut. ماذا تفعلين؟ تغسل Apa bahasa, الأطباق. apa bahasa Arabnya saya mencuci?
Kalau ana itu ya dia menjadi hamzah. Berarti apa? Tinggal dirubah menjadi hamzah awalnya. Tagsilul atbaq. Nah, coba diulang. Maza. Maza taf'alina. Tagsilul atbaq. Ausilul atbaq. Nah, ya. Tagsilul atbaq. Iya, ya jadi taknya dirubah menjadi hamzah ya. Perubahannya di situ saja. Untuk ana. Ausilul atbaq. Nah, seperti itu. Ya, tadi pakai taf'alina karena di situ perempuan yang sedang mencuci piringnya. Nah, Raqmul akhir. Tafadhol akhi Lukman lagi boleh? Lukman. Iya, Sas. Nah, Ar-Raqmul akhir. Akhirnya. Nah, Maza taf'al? Aqra'ul kitab. Mada taf'al aqra'ul kitab. Ya, sahih. Seperti itu bentuk latihannya. Sampai situ silahkan jika ada yang ditanyakan. Eh, Mungkin bisa saja ya. Mada taknusina gitu. Atau mada tusyahidina. Apa yang kamu tonton gitu. Saya menonton televisi. Atau tadi mada tagsilina. Apa yang kamu cuci? Saya mencuci piring. Itu bisa saja. Cuman lagi-lagi yang dituntut dari soal ini bukan perubahan di situ ya. Kita pilihannya ada dua. Kalau nggak taf'al ya taf'alina. Ya ini menurut Anda lebih memudahkan juga. Ya. Karena apa? Pilihannya dua. Kita berfokus dulu ke polanya saja dulu ya. Kita kenalan dengan polanya. Nanti mungkin untuk pengaplikasiannya, pengaplikasiannya untuk di mana? Di kata kerja lainnya itu mungkin nanti ya. Nah, kita lihat dulu polanya di sini. Taf'alina. Nah, tidak ada yang ditanyakan. Nastamir أو ننتقل إلى التدريب الذي تحته أو بعده. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita pindah atau kita lanjutkan ke latihan yang di bawahnya atau setelahnya. At-tadrib ar-rabi'. Latihan keempat. Tabadalis soal wal jawab ma'a zamilik kama fil misal. Untuk perintahnya masih sama. Kita langsung lihat ke contohnya. Baik, di sini ada kata yaknus gurfatal julus. Masukkan ke contohnya. Mada sataknus sa'aknusu gurfatal julus. Mada sataknus sa'aknusu gurfatal julus. Nah, akan dipahami terlebih dahulu. Mada sataknus sa'aknusu gurfatal julus. Ya, perubahannya lebih double ya. Dari dia, lalu kamu, menjadi saya. Ya, kalau tadi kan dari dia menjadi saya. Kalau ini antum berubah menjadi kamu, lalu saya. Domir ya. Nah, تفضل الرقم الأول يغسل الملابس أخي عبد الرحمن. يغسل الملابس أخي عبد الرحمن. Ayo, Silakan. Tat. Yang lanjut ya. يغسل. Nah, يغسل الملابس. Mada sataknusu aksilul malabisa. Berarti ini jadi ganti ya. Mada satagsilu ya berarti. Kita akan diulang. Jadinya mada
Sataksilu jadinya. Iya, seperti itu ya. Madza sataksilu. Saaksilu. Saaksilul malabisa. Iya, seperti itu ya. Kalau taknus kan tadi untuk yang di atas ya, gambarnya menyapu. Kalau ini gambar menyuci. Apa yang kamu cuci? Ya, saya mencuci pakaian-pakaian. Nah, sorry, seperti itu. Ba'dahu akhi Muhammad Abiyu boleh. Yakwi al-malabis. ماذا ستقوي ستقوي سأقوي Hmm? ملا ملابس Malabis, nah ya. Mada Malabis. satakwi, ya apa yang kamu akan setrika? Saakwil malabis, saya akan menyetrika pakaian-pakaian. Nah, sahih, bagus seperti itu. Ba'dahu, Araf musalis, tafadul akhi Komar, yusalli al-fajr. نعم. ماذا ستصلي؟ أصلي الفجر. Mada سأصلي الفجر. iya, ya, betul. Mada satusalli, sausallil fajr. Iya. Kamu mau sholat apa? Saya mau sholat subuh. Ya. Nah, lalu yang nomor 3 ini, apa nomor 4 tadi ya? Yaqra'ul Quran akhi Lukman. Boleh? Yes. ماذا ستقرأ؟ سأقرأ القرآن. Sa'aqra'ul Quran. Nah, lalu yang yusyahidu at-tilfaz. Yusyahidu at-tilfaz akhi Abdurrahman. Kalau kita ini apa namanya? Saya nggak lihat rumusnya tadi tuh. Oh ya, boleh. Ini. Tashkidu. Mada satakshidu. Hmm? Yang ini ya, antum ya. Yang yusyahidu at-tilfaz. Satakshidu jadinya tuh ya. Kalau fi'il apa di sini? Antum bisa lihat yusyahidu. Iya. Mada satusyahidu. Berarti. Mada satu syahidu gitu ya. Iya. Satu syahidu. Kamu mau nonton apa? Kalau dijawab saya mau nonton TV. Apa bahasa Arabnya? Ashidu Sausyahidu sausyahidu at-tilfazu. at-tilfaza. Tilfaza. Ya, sausyahidu tilfaza. Ya, jadi kita pertama pasti harus tahu peletakannya. Ya, ini ditaruh di mana ya. Seperti itu ya. Masa perubahannya itu ada di mana? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus rubah ya dari kata ini. Dia berubah menjadi apa? Ya, tadi sausyahidu dan syatusyahidu ya itu yang harus diperhatikan kedua. Nah, Miana bilang jadi sekarang kita tidak hanya memindahkan dari kata ke kalimat ya tapi kita harus rubah dulu untuk menyesuaikan di kalimatnya. Jadi memang kalau bahasa Indonesia di sini kan dia pemirnya kan kita harus rubah menjadi kamu lalu menjadi saya ya dari dia menyapu menjadi kamu menyapu lalu menjadi saya menyapu ya. Kalau kita dengar bahasa Indonesia mungkin terdengar mudah ya. Dia menyapu, menjadi kamu menyapu, lalu saya menyapu. Ya bahasa Arab pun tidak begitu sulit. Tinggal dirubah huruf pertamanya. Ya, ta, a. Ya, ta, a. Yak nusu, tak nusu, ak nusu. Yausilu, tausilu, ausilu ya, hingga seterusnya. Nah, sampai situ silakan jika ada yang ditanyakan.
Perubahan itu tadi kan saya belum ngerti di kan asal katanya saktaknus itu aknusu ya tadi ya dasarnya. Ya, dasarnya itu mungkin yaknusu ya ini. Nusu. Nah, Artinya lah, menyapu ya. nah, sorry, nyapu. Jadi Nah, sa di sini itu huruf tambahan ya, kayak Abdurrahman. Nanti jangan sampai terkecoh. Sa itu kan arti akan, yaitu huruf tambahan saja. Fiil aslinya itu yaknusu. Nah, mafhum, akhi Abdurrahman. jadi setiap kata kerja misalnya aknusu itu kalau menanyakan atau keinginan orang gitu tambahin saya huruf sin. Iya, sorry. Jadi sin itu kamu mau apa gitu, maksudnya kayak kita itu menanyakan apa yang akan dia lakukan nanti, bukan sekarang. Ya, namanya juga akan ya kan. Berarti belum dikerjakan. Berarti ini kalimat apa sih dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya itu kalimat yang akan Eh, datang apa ya? iya, Past future ya. Simple future. future. Betul? Oh, iya. Iya kan? Untuk masa depan. Nah, jadi Oke. memang balik lagi ke Mudori ya. Anda pernah bilang mungkin Mudori itu bisa digunakan untuk yang sedang terjadi atau yang akan terjadi, maksudnya nanti gitu. Ya mungkin kalau sedang terjadi itu mudah, yaitu sebagaimana biasanya. Kalau yang akan terjadi, dia ditambahkan sa di situ. Ya, satak nusu berarti apa yang akan kamu lakukan. Ya, jadi dia bisa digunakan juga untuk masa depan ya, fi'il mudhari. Nah, dan nanti bisa Apa lihat di Zat? sini, ya, silakan. Berarti anu Zat ya, artinya ketika fi'il mudhari itu kan untuk zaman sekarang dan yang akan datang ya. Tetapi apakah yang akan datang harus harus dikasih tambahan sa atau sebetulnya tanpa tambahan sa pun bisa bermakna sekarang dan yang akan datang Zat? Nah, ya jadi itu pun muncul di pertanyaan anak ketika anak bahas pembahasan fi'il mudhari ya kan. Di kaidahnya itu dia digunakan memang untuk yang sedang terjadi dan yang akan masa datang ya, lil mustakbal gitu ya. Lil hal wal mustakbal. Untuk yang sekarang dan yang akan datang. Tapi Anda tidak pernah menemukan maksudnya misalnya tidak ditambahkan sa itu ya yang arti akan itu bisa mengartikan yang akan terjadi ya. Pasti kita mafhumnya itu sedang terjadi gitu. Seperti itu. Nah, jadi mungkin yang bisa digunakan untuk masa depan ya maksudnya penjelasannya kaidahnya berbeda dengan fi'il madi gitu kan. Kalau fi'il madi itu paten untuk yang lalu gitu. Nah, kalau fi'il mudhari itu bisa untuk masa depan, mungkin nanti kalau ditambahi keterangan sa gitu. Ya, bisa untuk masa depan, begitu. Iya. Jadi balik lagi jawabannya ya mungkin harus ditambahkan sa gitu. Kalau tidak ditambahkan sa kita bingung ya membedakan sedang terjadi atau mungkin nanti ya, itu bingung pasti. Ya mungkin harus ditambahkan sa gitu. Nah, kalau untuk bisa lihat di sini subjeknya itu laki-laki semua, ya kan? Mungkin kalau subjeknya perempuan, ya pembahasannya lebih-lebih lagi, ya kan? Misalnya di sini yang menyapu perempuan, antum tanya tuh yang perempuan yang sedang menyapu, Mada satak nusina, ya kan? Apa yang kamu sapu ya, berarti kamu perempuan maksudnya, yang sedang kamu sapu, yang akan kamu sapu apa? Ya ada saya itu. Mada satak nusina, lalu nanti perempuannya bilang, saat nusu hurfatal juz. Ya tapi anak balikan lagi ke yang tadi, mungkin di bab yang keempat ini diperkenalkan dulu untuk polanya saja ya, yang tadi taf'alina. Untuk merembet ke fil yang lainnya mungkin itu urusan nanti ya. Kita ketahui dulu polanya. Kalau alhamdulillah antum bisa apa itu merembetkan dengan fil yang lainnya. Seperti tadi tazhabina, lalu taktubina, tanamina, ya itu sudah alhamdulillah. Nah, masih ada tunggu jika kalau ada pertanyaan.
Menyapu. Jadi apa ya? Konteksnya kalau pakai satak nusu itu kita menanyakan tapi kita sekaligus melihat orang yang kita tanya gitu maksudnya ya. Mungkin ini karena di latihannya saja ya. Sebenarnya maksudnya kita belum tahu nih dia mau nyapu apa gitu. Jadi gambarnya ini membantu kita. Maksudnya pekerjaannya itu yaknus, pekerjaannya itu menyapu. Seperti di sini, pekerjaannya mencuci. Di sini pekerjaannya sholat gitu ya. Jadi untuk memudahkan saja sebenarnya gambar ini. Sebagaimana ya yang kita temui di halaman-halaman buku ini memang gambarnya untuk mempermudah gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau lihat konteksnya, ya pastinya kalau kita tanya apa yang akan kamu sapu, mungkin dia belum nyapu, lagi duduk gitu kan. Nanti dia bilang saya akan menyapu ruang tamu. Nah, seperti itu. Kayak segerantat ya. Afwan. Kita masih punya waktu 3 menit lagi sini. Baik. Mana harap materi yang bisa dipahami ya. Jangan lupa untuk ulang-ulang dan juga murojaah terus supaya tidak lupa. Dan ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin نختتم لقاءنا هذا بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم سبحانك وبحمدك اللهم أشهد وبحمدك أن لا أشهد إله أن لا إلا إله أنت إلا أنت أستغفرك وأتوب أستغفرك إليك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته